Bunga melati tumbuh melata, ditanam ibunda hati berseri. Hai adik-adik yang ceria, ayo kita belajar definisi dan ciri teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi bersama Bu Faiza. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar atau membaca teks deskripsi? Pastinya kalian pernah melihat acara jalan-jalan yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik, bukan? Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, tepat sekali. Itulah beberapa contoh teks deskripsi. Kalian dapat menemukan teks deskripsi di buku-buku berisi informasi perjalanan, di dalam film, cerpen, majalah perjalanan, atau juga di program televisi tentang jalan-jalan. Sebelum kita berlanjut ke materi, Bu Faiza akan membacakan sebuah teks deskripsi berjudul Museum Kars Indonesia. Disimak baik-baik ya adik-adik. Museum Kars Indonesia. Museum Kars Indonesia terdapat di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Museum Kars Indonesia ini disebut-sebut sebagai museum kars terbesar di Asia Tenggara. Keseluruhan kompleks museum hampir 25 hektar dengan luas bangunan 300 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai. Wow, luas sekali ya. Museum ini menceritakan sebaran kars di dunia dan di Indonesia. Secara rinci, museum ini menampilkan proses pembentukan kars, fenomena, dan karakteristik kars yang ada di Indonesia, serta hubungan kars dengan kehidupan manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Museum Kars Indonesia didirikan untuk mendukung kawasan Eco Kars dan Global Geopark Gunung Sewu. Kalau memasuki museum, pengunjung bisa langsung menikmati miniatur stalaktit dan stalagmit di lobi. Setelah mengisi buku tamu, pengunjung bisa mulai mengeksplorasi sajian pengetahuan yang ada di Museum Kars. Bangunan megah ini terdiri dari 3 lantai utama. Pada lantai 1 bertema Kars untuk Kehidupan, berisi panel-panel peraga tentang konservasi dan pengelolaan kawasan kars, aneka ragam nilai kawasan kars, kondisi sosial budaya masa lalu dan masa kini, keragaman flora dan fauna di kawasan kars yang menakjubkan, serta air dan tanah kawasan kars. Selain itu, terdapat maket yang menggambarkan tipe-tipe utama kars di Indonesia. Maket yang menggambarkan pembentukan kars, dan sebuah diorama yang merupakan replika gua kars. Tak ketinggalan, pada lantai ini juga menjual cenderamata. Pada lantai 2 bertema Kars untuk Ilmu Pengetahuan, berisi panel-panel, peraga tentang sebaran, dan bentuk-bentuk kars di dunia. Proses terjadinya batu gamping juga terdapat di sini. Proses terjadinya topografi kars, mineral pembentuk batu gamping, serta tipe dan sebaran kars di Indonesia. Pada lantai 3 merupakan ruangan serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruangan rapat, presentasi, dan pemutaran film yang telah dilengkapi dengan tata suara, proyektor, dan layar. Dari balkon lantai 2, pengunjung bisa menikmati keindahan pemandangan perbukitan kars yang mengitari museum. Manfaatnya, mereka bisa membandingkan materi peraga di museum dengan kondisi nyata. Museum yang dibuka untuk umum pada tahun 2010 ini sengaja dibangun di kawasan kars sehingga menjadi keunikan tersendiri. Secara konseptual, Museum Kars diharapkan menjadi wahana pembelajaran, baik indoor maupun outdoor. Di dalam ruang museum, pengunjung bisa menikmati koleksi museum, sedangkan di luar ruangan museum, pengunjung bisa melihat langsung beberapa fenomena kars sekitar. Menarik sekali, bukan? Nah, adik-adik, setelah menyimak pembacaan teks deskripsi,
Kali ini kita akan belajar tentang definisi, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Selain itu, kita juga akan belajar tentang ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi, serta ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasanya. Adik-adik, dari contoh teks deskripsi tadi, apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang definisi teks deskripsi? Ya, tepat sekali. Teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, meraba, mencium, atau mendengar objek yang dideskripsikan. Dari contoh tadi, kita dapat mengetahui penggambaran museum Kars secara jelas dan rinci, mulai dari letak museum Kars, luas museum Kars, sampai bagian-bagian museum Kars. Lalu, apa saja objek teks deskripsi dan bagaimana tujuan serta isi teks deskripsi? Objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan ciri objek lain pada umumnya. Nah, kalau kita melihat dari contoh teks tentang Museum Kars Indonesia tadi, kita dapat mengetahui keunikan dari Museum Kars ini. Karena Museum Kars ini sengaja dibangun langsung di kawasan Kars, sehingga pengunjung yang berkunjung ke Museum Kars dapat menikmati miniaturnya sekaligus juga membandingkan secara langsung dengan melihat secara langsung beberapa fenomena Kars di sekitarnya. Kemudian, tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulisnya. Nah, dari contoh teks tadi kita dapat mengetahui bahwa tujuan teks deskripsi berjudul Museum Kars tadi ialah untuk memberikan gambaran tentang Museum Kars secara detail dan rinci sehingga pembaca dapat memiliki gambaran dan memperoleh banyak informasi tentang Museum Kars. Kemudian, isi teks deskripsi ialah memerinci atau mengkonkretkan objek. Nah, dari teks tadi kita dapat mengetahui di mana letak Museum Kars, berapa luasnya, dan hal-hal apa saja yang terdapat di Museum Kars. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri objek teks deskripsi, ciri tujuan teks deskripsi, dan ciri isi teks deskripsi. Baik, kita akan mulai dari ciri objek teks deskripsi. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Misalnya, pada contoh teks deskripsi berjudul Museum Kars Indonesia tadi, kita dapat mengetahui bahwa keunikan museum yang dibuka untuk umum pada tahun 2010 ini ialah sengaja dibangun di kawasan Kars, sehingga pengunjung dapat membandingkan secara langsung bagaimana miniatur di Museum Kars dengan beberapa fenomena Kars sekitarnya secara langsung. Kemudian, ciri objek teks deskripsi yang kedua ialah objek yang dideskripsikan bersifat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya, pada contoh teks deskripsi lain, kita barangkali akan menemukan judul Ayahku Panutanku atau Ibuku Inspirasiku. Nah, dari contoh judul tersebut, kita mengetahui bahwa personal yang dideskripsikan ialah ayah dan ibu. Baik, selanjutnya, ciri tujuan teks deskripsi. Yang pertama, tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis.
Lalu, tujuan penulisan teks deskripsi berjudul Museum Kars adalah untuk memberikan gambaran tentang Museum Kars secara detail dan rinci, sehingga pembaca dapat memiliki gambaran dan memperoleh banyak informasi tentang Museum Kars dari sudut pandang penulis. Yang kedua, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, dari contoh teks deskripsi berjudul Museum Kars Indonesia, pembaca seolah-olah dapat melihat kemegahan Museum Kars. Misalnya di lantai 1 yang bertema Kars untuk kehidupan, pembaca seolah-olah dapat melihat tentang konservasi dan pengelolaan kawasan Kars, aneka ragam nilai kawasan Kars. Kemudian pembaca juga seolah-olah dapat melihat bagaimana kondisi sosial budaya masa lalu dan masa kini, serta bagaimana keragaman flora dan fauna di kawasan Kars yang menakjubkan, serta air dan tanah kawasan Kars. Selanjutnya, ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Dari contoh teks deskripsi berjudul Museum Kars Indonesia, kita dapat mengetahui adanya perincian. Misalnya ketika penulis merinci isi Museum Kars di lantai 1, 2, dan juga di lantai 3. Kemudian, ciri isi teks deskripsi yang kedua ialah menggambarkan secara konkret. Misalnya, penggambaran wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna yang merupakan kata umum kemudian dikhususkan menjadi kata hijau, merah, atau kuning. Nah, ciri isi teks deskripsi yang ketiga ialah bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Dari contoh teks deskripsi berjudul Museum Kars Indonesia, kita melihat pandangan penulis yang mengungkapkan bahwa Museum Kars memiliki bangunan yang megah. Selain itu, subjektivitas penulis juga terlihat dari ungkapan bahwa Museum Kars menarik dan juga unik. Secara bahasa, teks deskripsi juga memiliki ciri yang berbeda, sehingga membedakannya dari teks yang lain. Ciri yang pertama ialah menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, kata umum warna dikhususkan dengan biru, ungu, oranye, kuning, dan sebagainya. Ciri yang kedua ialah menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang baik. Nah, bagaimana karakter baiknya si ibu? Kemudian penulis mengonkretkan bahwa karakter baik itu dirinci dengan dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Lalu, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa yang ketiga ialah menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, misalnya, kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat. Misalnya, elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, atau menakjubkan. Ciri selanjutnya ialah menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, atau hati ibuku selembut sutra. Dari contoh itu, kita dapat melihat pengandaian pasir yang diibaratkan seperti bedak bayi, atau hati ibu yang diibaratkan seperti kain sutra. Selanjutnya, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa ialah menggunakan kalimat rincian. Misalnya, terumbu karang berwarna-warni. Nah, diperinci warna-warninya apa saja. Ada terumbu karang berwarna orange, abu-abu, dan juga hijau muda. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan bahasa yang melibatkan panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan.
Terakhir, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang. Misalnya, kucingku, ibuku, atau memasuki wisata ini Anda akan disambut. Nah, kata ganti orang terlihat dari klitik ku dan Anda. Nah, adik-adik, mudah sekali bukan memahami definisi, objek, tujuan, isi, serta ciri-ciri teks deskripsi? Untuk mengecek pemahamanmu, jawablah pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama, teks deskripsi adalah teks yang A. Menggambarkan suatu objek, B. Menjelaskan suatu objek, C. Menceritakan suatu objek, atau D. Menjelaskan suatu objek. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek tersebut digambarkan secara jelas dan rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar, mencium, ataupun meraba objek yang dideskripsikan. Pertanyaan kedua. Pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri teks deskripsi adalah: apakah A. bersifat menceritakan, apakah B. menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, apakah C. mengandung bukti dan kebenaran, ataukah D. menggunakan contoh, gambar, peta, dan angka. Ya, tepat sekali adik-adik. Ciri teks deskripsi ialah menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah pengetahuanmu bertambah hari ini? Tunggu Bu Faizah di pembahasan selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.